Sekigahara adalah salah satu perang paling penting dalam sejarah Jepang. Perang krusial yang mengantarkan negara itu pada sebuah revolusi besar yang dinamakan Era Edo. Era di mana Jepang dikuasai penuh oleh Keshogunan Tokugawa, keshogunan terlama sekaligus terakhir dalam sejarah mereka. Nah, sebelumnya gue udah membahas total mengenai salah satu dari dua orang paling berpengaruh di perang ini, yaitu Tokugawa Ieyasu. Jadi kalau kalian tertarik dan penasaran mungkin dengan kisah hidup Ieyasu, kalian bisa langsung cek video gue yang ini. Nah, kali ini gue akan membahas satu tokoh lagi yang menjadi tonggak dari perang Sekigahara, yaitu Ishida Mitsunari. Tokoh krusial sekaligus lawan terakhir yang harus dihadapi oleh Ieyasu dalam mendapatkan tahtanya sebagai shogun. Ya, walaupun sebenarnya lawan terakhir Ieyasu bukan dia sih, melainkan Sanada Yukimura dan Toyotomi Hideyori. Tapi karena waktu ngelawan mereka Ieyasu udah menjadi shogun, menurut gua yang paling pas dikatakan musuh terakhir Ieyasu ya dia ini, Ishida Mitsunari, sang pemimpin seluruh samurai dari kubu barat. Nah, yang menariknya, dia ini merupakan samurai yang paling mencintai Toyotomi Hideyoshi. Jadi bisa dikatakan dia ini adalah bawahan Hideyoshi yang paling setia dari semuanya. Bahkan berkat kesetiaannya, Hideyoshi sendiri bahkan sampai menaruh hormat dan harapan tinggi ke dia. Tapi di saat yang bersamaan, dia juga merupakan samurai yang mungkin paling bernasib malang di akhir era Sengoku. Karena setelah dikalahkan oleh Ieyasu, Ishida Mitsunari benar-benar mendapat kematian dan hinaan paling menyakitkan dari Tokugawa. So, gimana kisah dari samurai satu ini? Sehina apa dia di akhir era Sengoku? Dan apa saja kontribusinya untuk klan Toyotomi? Hai guys, selamat datang di channel Midbox. Dan inilah kisah hidup Ishida Mitsunari, si malang yang terhormat. Oke, Ishida Mitsunari. Dia ini merupakan samurai bangsawan dari sebuah klan kecil bernama Ishida. Sebuah klan yang berkuasa di sebagian kecil wilayah Provinsi Omi, khususnya kota Nagahama. Dia lahir pada tahun 1599 dan merupakan anak kedua dari Ishida Masatsugu, daimyo Ishida sebelumnya. Nah, dikarenakan klannya ini kecil banget, sama seperti tindakan klan-klan underrated lainnya kayak Sanada, Akechi, Takigawa, dan lain-lain, untuk bertahan dari kerasnya kehidupan era Sengoku, mereka pada akhirnya mengabdi pada klan-klan besar. Dan kebetulan, sewaktu Hideyoshi masih menjadi bawahannya klan Oda, klan Ishida ini mengabdi pada klan Azai, yang saat itu dipimpin oleh Azai Nagamasa. Tapi sayang, setelah klan Azai dibantai habis oleh Nobunaga di penyerangan Kastil Odani pada tahun 1573, klan Ishida menjadi sangat terpuruk, dan bisa dikatakan sebagai klan paling tidak berdaya pada saat itu. Tapi untungnya, nasib klan ini berubah saat Hideyoshi ditunjuk Nobunaga sebagai penguasa provinsi Omi yang baru. Karena setelah Hideyoshi berkuasa atas provinsi itu, klan Ishida akhirnya bisa terselamatkan. Dan Hideyoshi juga bersedia menaungi mereka sekaligus menjadikan Ishida salah satu bawahan klan Oda. Menurut Britannica, Mitsunari pertama kali bertemu dengan Hideyoshi pada tahun 1577, pada saat kakaknya, yaitu Ishida Masazumi, diresmikan sebagai daimyo baru klan Ishida, menggantikan ayahnya. Nah, sejak pertemuannya inilah Mitsunari seketika langsung terkesima dengan sosok Hideyoshi, dan rela menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk melindungi dan melayani penyelamat klannya itu. Dan emang terbukti, loyalitas yang ditunjukkan Mitsunari kepada Hideyoshi terbilang sangat luar biasa. Karena tercatat, Mitsunari adalah satu-satunya orang yang tidak pernah absen dari seluruh pertempuran maupun campaigns yang dilakukan Hideyoshi. Mulai dari campaigns Jugoku di tahun 1578, Perang Shizugatake di tahun 1583, Komaki Nagakute 1584, penyerangan Odawara 1590, sampai ke invasi Hideyoshi ke Korea pun di tahun 1592, dia juga ikut loh. Bahkan pada saat Jepang kalah telak di sana, Ishida Mitsunari lah orang yang memerintahkan seluruh pasukan Jepang untuk mundur dari Korea. Dan gak cuma itu, performa tempur yang dia tunjukkan juga gak main-main. Menurut catatan Hitotsu Yanagi, catatan kaki perang Shizugatake, pada saat perang itu pecah, dia mendapat tugas untuk mengawasi pergerakan dari pasukan Shibata Katsuie. Dan di perang itu juga, ia menunjukkan performa yang luar biasa. Tapi yang perihnya, di awal-awal pengabdiannya, dia sama sekali nggak dianggap loh sama Hideyoshi. Bahkan Hideyoshi sempet nggak ngeh kalau Mitsunari ini ada di skuadnya. Sampai di tahun 1585, barulah Hideyoshi menyadari kalau Mitsunari ternyata bukan sekedar samurai biasa, melainkan seseorang yang memiliki intelijensi dan potensi yang sangat besar sebagai pemimpin.
Maka dari itu, pada saat Hideyoshi menjabat sebagai Kampaku dan membentuk Gobugyo, sebutan untuk 5 komisaris utama klan Toyotomi, Mitsunari adalah orang pertama yang ditunjuk Hideyoshi untuk menempati posisi ini. Kemudian kakaknya yaitu Ishida Masazumi, kemudian Asano Nagamasa, adik iparnya Hideyoshi, Maeda Genki, pendeta Buddha klan Maeda yang udah lama mengabdi pada klan Oda, dan yang terakhir Natsuka Masaiie, mantan pengikut Niwa Nagahide. Nah, dari kalian mungkin ada yang pengen tahu lebih tentang Gobugyo ini. Simpelnya, ini adalah fraksi khusus yang dibentuk Hideyoshi untuk sistem politik pemerintahannya dan cikal bakal dari Gotairo, sebutan untuk 5 tetua yang ditunjuk Hideyoshi untuk menjaga anak laki-lakinya, sekaligus 5 orang yang nantinya akan menjadi pemegang kuasa tertinggi di Jepang setelah dirinya wafat. Kalau kalian nonton seri Shogun di Netflix atau kalian udah nonton video gua tentang kisah hidup Tokugawa Ieyasu, kalian pasti nggak asing lah dengan istilah Tairo ini. Dan selain diangkat sebagai salah satu Gobugyo, atas loyalitasnya selama ini, Hideyoshi juga memberikan hadiah istimewa ke Mitsunari, yaitu jabatan daimyo untuk wilayah Sawayama, beserta hak kepemilikan kastilnya, yang mana kastil Sawayama ini merupakan kastil dengan pertahanan terbaik pada masa itu. Ditambah, dia juga mendapat tanah seluas 500.000 koku sebagai aset tambahan. Nah, dari sini kita tahu kan, kalau usaha itu emang nggak pernah mengkhianati hasil. Setelah diangkat sebagai salah satu dari Gobugyo dan juga daimyo dari wilayah Sawayama, status Mitsunari seketika langsung melejit di kalangan birokrat pemerintahan Hideyoshi dan dikenal sebagai petinggi paling setia di antara yang lainnya, sehingga ia pun banyak dikagumi oleh beberapa pihak dan memiliki banyak pengikut-pengikut yang setia. 2 di antaranya yang paling terkenal adalah Otani Yoshitsugu dan Shima Sakon, yang mana 2 samurai ini dikenal sebagai samurai dengan kemampuan tempur paling menonjol pada saat itu. Dan khusus untuk dirinya, Hideyoshi juga memberikan hak otoritas independen untuk Mitsunari sebagai mediator pemerintahan. Namun, di saat yang bersamaan, menurut gua ya, kesetiaannya inilah yang menjadi kelemahan terbesar dari Mitsunari, karena dia hanya berfokus pada pengabdiannya ke Hideyoshi, tanpa memikirkan hubungannya dengan petinggi-petinggi lain. Karena menurut catatannya, selain sebagai yang paling dihormati, Mitsunari juga merupakan petinggi yang paling banyak bermasalah dengan petinggi-petinggi lain. Tercatat, dia pernah bermasalah dengan Kuroda Nagamasa, penasihat Hideyoshi, Hachisuka Iemasa, jenderalnya Hideyoshi, bahkan dengan keponakan Hideyoshi pun, yaitu Kobayakawa Hideaki, dia bermasalah. Nah, hal inilah yang nantinya akan membuat kerugian besar untuk dirinya, khususnya di perang Sekigahara. Ditambah, pada saat fraksi Gotairo atau 5 tetua tertinggi dibentuk yang berisikan Mori Terumoto, Maeda Toshie, Ukita Hidaiie, Uesugi Kagekatsu, dan Tokugawa Ieyasu, Mitsunari lah orang pertama yang paling menentang Tokugawa Ieyasu sebagai salah satu anggota petinggi tersebut. Karena menurutnya, Ieyasu hanyalah orang luar yang tidak memiliki ikatan mendalam dengan Toyotomi. Dan yang terpenting, Ieyasu terlihat sangat mencurigakan. Dan memang kalau kita telaah lagi, yang paling bau busuk dari 5 Tairo ini ya Tokugawa Ieyasu. Dan kalau kita lihat dari track recordnya, sebenarnya Ieyasu memang sama sekali nggak banyak ngasih sumbangsi yang signifikan ke klan Toyotomi. Tapi entah karena alasan apa, Hideyoshi tetap menetapkan Ieyasu sebagai salah satu dari 5 Tairo. Tapi sayang, semua pendapat tentang penolakan Ieyasu sama sekali nggak digubris oleh Hideyoshi dan menganggap kelakuan Mitsunari sebagai ketakutan yang terlalu berlebihan. Dan dari penolakannya inilah Ieyasu kemudian sangat membenci Mitsunari dan berniat menyingkirkannya. Maka dari itu, pada tahun 1597 saat Ieyasu tahu Mitsunari bermasalah dengan Kobayakawa Hideaki, Ieyasu pun kemudian segera mengambil celah dengan cara menghasut keponakan Hideyoshi itu dengan menyebarkan rumor buruk bahwasannya karena usulan dari Mitsunari lah Hideyoshi nggak jadi memberikan provinsi Chugoku ke Hideaki. Dan Ieyasu juga bilang kematian Toyotomi Hidetsugu, anak angkat Hideyoshi yang sempat diangkat menjadi ahli waris dan kemudian dijatuhi hukuman mati, juga dikarenakan hasutan dari Mitsunari. Tapi untuk sekarang rumor ini ternyata nggak ngaruh banyak karena masih dianggap sebagai sekedar rumor mentah yang tidak mendasar. Namun hal ini juga nggak bisa dianggap gagal karena di lain sisi ternyata rumor ini sangat mempengaruhi Hideaki yang pada akhirnya juga mulai menganggap Mitsunari sebagai musuh. Di tahun 1598, Hideyoshi wafat dan hal ini langsung membuat konflik antar para petinggi Toyotomi pecah dan hal ini juga semakin lama semakin keruh.
Masalah pertama itu dikarenakan anak Hideyoshi yaitu Toyotomi Hideyori masih sangat terlalu muda untuk diangkat sebagai penguasa dan terpaksa menunggu Hideyori cukup dewasa dulu agar bisa menggantikan posisi ayahnya. Maka dari itu, untuk sementara seluruh tangguh kekuasaan pada akhirnya dipegang oleh 5 Tairo yang membuat banyak perdebatan di antara mereka. Dan yang kedua dan yang paling krusial adalah apakah Tokugawa Ieyasu memang bisa dipercaya sebagai salah satu 5 Tairo sekaligus penjaga Hideyori. Karena jika dilihat dari kondisi saat itu, Ieyasu ini memang terlihat sangat mencurigakan. Ditambah setelah kematian Maeda Toshie di tahun 1599, Ieyasu ini semakin terlihat sus karena banyak hal-hal yang dia tutup-tutupi. Lah emang niat Ieyasu sebenarnya apa, Bang? Ya apalagi selain merebut tahta Hideyori sebagai penguasa Jepang. Nah hal inilah yang kemudian menjadi pusat permasalahan mereka. Ada yang mendukung dan ada yang tidak. Dan yang paling menolak pada saat itu adalah Mitsunari. Menyadari kalau Ieyasu adalah orang yang sangat berbahaya, Mitsunari kemudian berdiskusi dengan seluruh Gobugyu dan 3 Tairo lainnya. Dan dari hasil diskusi ini, mereka sepakat untuk menyingkirkan Ieyasu. Nah hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari fraksi samurai kubu barat. Tapi di lain sisi, Ieyasu juga ternyata udah tahu kalau dia bakal disingkirin. Maka dari itu, dia kemudian langsung merencanakan kematian Mitsunari dengan cara mengirim 7 samurai untuk membunuhnya. Tapi untungnya rencana pembunuhan ini gagal karena Mitsunari berhasil kabur dan bersembunyi ke salah satu rumah petinggi yaitu Kato Kiyomasa. Tapi tahukah kalian, Kato Kiyomasa ternyata adalah pendukung Ieyasu. Dan yang anehnya, di sini Ieyasu sebenarnya bisa-bisa aja menghabisi Mitsunari. Tapi entah karena alasan apa, dia mengurungkan niatnya. Menurut para sejarawan Jepang, Ieyasu mengurungkan niatnya dikarenakan dia tahu jika dia menghabisi Mitsunari saat itu juga, perang bakal langsung pecah. Dan dia harus menghadapi 3 Tairo lainnya, yang mana hal ini bukanlah sebuah perkara yang mudah, dan bisa aja dia mati sia-sia. Maka dari itu, dia kemudian memperkecil skala kekalahannya dengan cara meloloskan Mitsunari, agar dia nantinya bisa berhadapan dengan satu petinggi saja di sebuah perang yang memang gak bisa terelakkan lagi karena masalah ini, yaitu Sekigahara. Dengan kata lain, Ieyasu sendirilah yang memilih Mitsunari sebagai lawannya di perang itu. Nah sesuai dugaan, setelah Mitsunari tahu kalau dalang dari semua rencana kematiannya adalah Ieyasu, seluruh pendukung Mitsunari termasuk Gobugyu langsung mendeklar perang ke pihak Tokugawa. Dan tanpa diduga, Ieyasu selama ini juga diam-diam sudah membangun kekuatannya dengan cara merekrut klan-klan samurai besar dari seluruh wilayah timur dan tengah sebagai pendukungnya, yang mana koalisi Ieyasu ini nantinya akan dikenal sebagai fraksi samurai kubu timur. Nah dikarenakan masalah awalnya pertempuran berjalan dengan netral dan memiliki jumlah prajurit yang signifikan. Menurut Najio, pada saat perang pecah, kubu barat memiliki pasukan sekitar 120.000 prajurit dan kubu timur hanya berjumlah 80.000 prajurit. Dan baru berjalan 2 jam, medan perang langsung dipenuhi dengan tumpukan mayat. Nah jika kita lihat dari kondisi pertempuran, sebenarnya kubu barat bisa dikatakan menang telak atas kubu timur. Karena dari jumlah dan alat tempur, kubu barat benar-benar mendominasi. Tapi ada satu hal yang membuat semuanya berubah, yaitu pengkhianatan. Kobayakawa Hideaki, masih ingat kan orang ini? Yap, keponakan Hideyoshi yang tadi. Dia ini awalnya merupakan pendukung dari kubu barat. Tapi ternyata dia diam-diam sudah bersekongkol dengan Ieyasu. Awalnya Hideaki ini sebenarnya ragu untuk berkhianat karena melihat posisi kubu barat yang sudah sangat mendominasi. Maka dari itu, sewaktu Ieyasu terdesak karena menunggu pergerakannya yang lambat, Ieyasu sampai marah banget ke Hideaki. Bahkan saking geramnya, Ieyasu sempat memerintahkan menembak mati beberapa pasukan Hideaki agar dia nggak ragu untuk memihak ke pihak timur. Ya, entah karena kebenciannya terhadap Mitsunari atau memang murni hasutan dari Ieyasu, pada akhirnya Hideaki tetap berkhianat.
Hal inilah yang kemudian langsung membuat situasi pertempuran berubah 180 derajat. Karena berkat pembelotan pasukan Hideaki, pasukan timur yang tadinya udah dalam keadaan terpojok langsung bisa membalikkan keadaan. Dan parahnya lagi, saat melihat pembelotan Hideaki, daimyo-daimyo lainnya kayak daimyo klan Wakizaka, Ogawa, Akaza, dan Kutsuki yang tadinya mereka-mereka ini memihak ke kubu barat malah ikut berkhianat loh. Dan ya udah seperti yang kalian duga, dikarenakan banyaknya pengkhianat di kubu barat, pada akhirnya pasukan timur berhasil mendominasi pertempuran dan mengakhiri pertempuran itu dengan kemenangan pasti. Setelah kalah, Mitsunari sebenarnya sempat melarikan diri, tapi sayang dia ketangkep oleh pasukan timur. Dan yang perihnya lagi, pasukan yang berhasil menangkapnya adalah para pasukannya yang berkhianat loh. Kebayang nggak tuh seberapa menyedihkannya nasib Mitsunari saat itu? Dan setelah ketangkep, Mitsunari kemudian langsung dibawa ke Kyoto untuk dieksekusi bersamaan dengan beberapa daimyo lainnya kayak Konishi Yukinaga dan Ankokuji Eke. Nah, yang paling perih dan paling menyedihkan, mereka dieksekusi dengan cara dipenggal di depan umum. Dan setelah dipenggal, kepala Mitsunari diletakkan di sebuah tatakan dan kemudian dipampang jelas di muka umum agar seluruh masyarakat Kyoto bisa melihat jelas kondisi Mitsunari saat itu. Gak cuma itu, reputasi Mitsunari kabarnya juga diacak-acak habis oleh Tokugawa, sehingga sampai dia mati pun Mitsunari dianggap samurai yang buruk. Bahkan saking buruknya, seluruh keluarganya sampai mendapat perlakuan diskriminasi loh oleh banyak kalangan. Dan mereka pun terpaksa harus mengganti marga mereka, yang tadinya Ishida menjadi Sugiyama. Dan menurut catatan historiograf Jepang, awalnya saking buruknya kisah Mitsunari, kisahnya ini sempat tidak terlalu dinotis oleh para penulis maupun sejarawan, karena yang diketahui tentang dia cuma keburukan dan kekalahannya doang. Tapi setelah ditelisik lagi, para sejarawan kemudian mulai menyadari kalau ternyata Mitsunari bukanlah samurai seperti yang dirumorkan, melainkan sebaliknya. Dia adalah seorang samurai terhormat yang sangat kompeten, memiliki skill yang matang dan rencana yang baik, dan hanya memiliki satu kekurangan, yaitu pengalaman. Maka dari itu, para sejarawan Jepang sepakat bahwasannya yang membedakan dirinya dengan Ieyasu cuma dua hal, yaitu jam terbang dan pengalaman. Dan mereka juga mengakui jika saat itu Mitsunari masih memiliki sedikit saja daimyo yang percaya dan terus memihaknya, udah dipastiin Mitsunari lah yang akan menjadi pemenang Sekigahara. Dan sekedar info tambahan, makam Mitsunari terletak di kuil Daitokuji di Kyoto. Jadi seperti biasa, kalau kalian ke Kyoto bisa tuh main ke sana, karena Kyoto ini emang gudangnya sejarah Jepang, khususnya samurai. Diketahui, peralatan tempur Mitsunari termasuk salah satu yang paling eksklusif dan dianggap sebagai harta nasional, karena set katana dan tantonya merupakan hasil karya penempa paling legendaris di era Kamakura, yaitu Honjo Masamune. Nah, katananya ini disebut dengan nama Ishida Masamune dan merupakan salah satu properti budaya paling penting di Jepang. Konon, katana ini sudah turun-temurun berada di tangan klan Ishida, sampai akhirnya berakhir dan berhenti di tangan Mitsunari. Dan sekarang masih tersimpan dengan sangat rapi di Museum Nasional Tokyo. Selanjutnya tantonya, yaitu Hyuga Masamune. Nah, sama halnya seperti pedangnya, tantonya ini juga sudah diturunkan turun-temurun ke klan Ishida, karena memang katana dan tantonya ini sebenarnya sepaket sih. Nah, di perang Sekigahara, Mitsunari memberikan tantonya ini kepada adik iparnya, yaitu Fukuhara Nagatake. Namun sayang, sama halnya dengan dirinya, adik iparnya ini juga gugur di medan tempur. Dan setelah perang berakhir, tanto ini kemudian jatuh ke tangan Mizuno Katsuhige, penguasa wilayah Hyuga. Dan sama seperti katananya, tanto ini juga merupakan salah satu harta nasional yang sampai sekarang masih tersimpan dengan sangat rapi di Memorial Museum Mitsui di Tokyo. 13の時から仕えた秀吉様。私は天下人へと変わりゆく太閤様についていくだけであった。義を重んじ刀なき世を民と共に歩む秀吉様の描きし美しき夢、いつしか私の夢となっていた。秀吉様亡き後、その夢を汚す家康めを討てぬとは、私が誤っておるのか。
So itulah dia tadi kisah dari Ishida Mitsunari. Gimana menurut kalian? Silahkan berpendapat dengan sehat di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau request, bisa dengan cara mereplay komentar yang udah gua pin, agar diskusi yang lain tidak terganggu. So sekian dulu video kali ini, semoga menghibur dan menambah wawasan kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gua mohon maaf, dan kalau ada yang salah dari cerita ini mohon dikoreksi. Terima kasih sudah menonton, hope you enjoy and see you guys in the next video. Adios.